Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nadia Kamilia MPTI, dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dan juga teman-teman yang kami hormati dan yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sejarah pendidikan yang dilakukan secara virtual ini. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Akilah 2120198. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afia Azmia, NIM 2120122. Perkenalkan, nama saya Zulaifa Afifah dengan NIM 2120126. Perkenalkan, nama saya Ayu Agustin, NIM 2120130. A. Pengertian lembaga pendidikan Islam. Dalam bahasa Inggris, lembaga disebut institut, yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan lembaga dalam pengertian non-fisik atau abstrak disebut institution, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan bangunan, dan lembaga dalam pengertian non-fisik disebut dengan pranata. B. Pertumbuhan madrasah pada periode awal Islam. Pertumbuhan madrasah pada periode awal Islam pada awal perkembangannya sudah mempunyai lembaga pendidikan dan pengajaranya. Maka terbentuklah madrasah-madrasah dalam pengertian kelompok pemikiran, mazhab atau aliran tersebut. Namun kelihatannya pemakaian istilah tersebut cenderung anateman, terutama kalau diperhatikan tidak adanya kelanjutan dari masalah Baghdad, kecuali munculnya Bait al-Hikmah di masa Makmun. C. Madrasah Nizamiyah. 1. Tentang Madrasah Nizamiyah, yaitu salah satu jenis lembaga pendidikan tinggi yang muncul pada akhir abad 4 Hijriah adalah madrasah. Sedangkan Nizamiyah adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan pada tahun 457 sampai 495 Hijriah atau 1065 sampai 1067 Masehi oleh Nizam al-Mulk dari dinasti Saljuk. Saljuk kaum yang memerdekakan diri di dinasti Samyah. Turgul yang menggantikan Bani Buwayhi. Turgul digantikan oleh Arsenal dengan perdana menterinya yang terkenal, yaitu Nizam al-Mulk. Madrasah-madrasah Nizamiyah itu dapat disamakan dengan perguruan tinggi di masa sekarang, mengingat gurunya adalah ulama besar yang termasyhur. Salah satunya adalah Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali. Al-Ghazali terkenal dengan asas mengajarnya, yaitu memperhatikan tingkat daya berpikir anak, menerangkan pelajaran dengan jelas, mengajarkan dari konkret ke abstrak. Yang keempat, mengajarkan ilmu pengetahuan secara berangsur-angsur. Kehadiran Madrasah Nizamiyah telah memberi pengaruh yang besar pada masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial keagamaan. Dalam bidang ekonomi, madrasah ini telah menghasilkan lulusan yang siap menjadi pegawai pemerintah di bidang hukum dan administrasi. Pada sosial keagamaan, madrasah yang memfokuskan pada ajaran fikih dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya. Karena Sultan-Sultan Turki adalah dari golongan ahli sunnah, sedangkan pemerintahan Buwayhi yang sebelumnya adalah kaum Syiah. Oleh sebab itu, Madrasah Nizamiyah adalah untuk menyokong
sultan dan menyiarkan mazhab ahli sunnah ke seluruh masyarakat. Poin kedua yaitu kurikulum madrasah nizamiyah. Guru-guru yang mengajar di madrasah nizamiyah adalah ulama syariah, sehingga madrasah nizamiyah merupakan madrasah syariah, bukan madrasah filsafat. Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa madrasah nizamiyah lebih berfokus pada pelajaran ilmu agama, terutama ilmu fikih, mengajarkan dari konkret ke abstrak, mengajarkan ilmu pengetahuan secara berangsur-angsur. Madrasah nizamiyah telah banyak memberikan pengaruh